Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif kitab Bulughul Maram Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa mu'alif syarhi kitab Bulughul Maram Misbahus Shalah di mu'alif Syekh Muhammad Muhajiri oleh Syekhina Syekh Ali Mustafa Yaqub wali abina Syekh Muhammad Khatib bin Qawmiyan wa al-marhumah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syawlilai lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual beli perwalian. Wala itu perwalian. Nabi melarang jual beli perwalian, Pak. Wa an hibatihi, dan Nabi juga melarang terkait menghibahkan perwalian. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, Pak, menerangkan terkait tentang wala. Wala ini salah satu bagian seperti bagian nasab, maka Nabi melarang untuk dijual belikan. Begini contohnya, gambarannya, si A memerdekakan budak. Si A memerdekakan budak, anggaplah budaknya B. Nah, si B ini statusnya udah merdeka. Tadinya apa? Budak. Nah, yang A ini namanya disebut wala, perwalian dari itu budak. Nah, perwaliannya itu nggak boleh dijual kepada orang lain. Kenapa? Dalam hitungan faraid nanti, hitungan harta warisan, ini yang namanya wala, budak nih, artinya sebudak itu bisa mendapatkan warisan itu dari mana? Dari yang memerdekakan. Nah, ada sebuah hadis Nabi bunyinya al-wala lahmatun kalahmatin nasab. Wala itu bagian seperti bagian nasab. Jadi dia diibaratkan, dihukumkan seperti hukum nasab. Nasab itu artinya keturunan, Pak. Boleh gak kita, anak kita apa ya? Kita pindahin ke orang lain nasabnya, boleh gak? Atau perwaliannya? Maka gak boleh. Maka perbudakan yang dimerdekakan oleh seorang itu nggak boleh walinya itu dijual kepada orang lain. Kenapa? Ya memang begitu aturannya, kata Nabi. Ada hadis innamal wala liman a'taqa. Jadi wala itu buat orang yang memerdekakan. Misalnya ana memerdekakan budak, maka ana udah menjadi perwalian ini budak. Sehingga perwalian anak ini naha an bai'il wala, anak gak boleh menjual kepada orang lain. Bang, ini anak jual nih perwalian ini budak ke bapak. Padahal ini bapak bukan orang yang merdekain ini budak. Yang merdekain siapa? Nah saya jual itu ke bapak. Ini gak boleh. Nah, diibaratkan di sini karena hukum wala dihukumkan seperti nasab, sama halnya anak. Anak itu nggak boleh nih yang namanya nasabnya dipindahkan ke
orang lain. Fa idza kana hukmul wala'i ka hukmin nasab fi adami jawazi naqli fa innahu la yajuzu naqlul wala'i bi ai sifatin kana. Kalau hukum wala seperti hukum nasab nggak boleh dipindahin, maka memindahkan wala ke orang lain juga sama, tidak boleh. Makanya mohon maaf nih, bahasanya di sini artinya andai kata kita punya anak, nasabnya itu kita pindahkan ke orang lain, itu nggak boleh Pak. Atau bahasanya bahasa kitanya mengadopsi anak, binnya itu harus bin bener, kagak boleh bin yang adopsi. Nanti akan masuk kata hadis Nabi begini bunyinya, man nusiba ila ghairi ismi abihi lam yurih raihatal jannah. Orang yang dinisbahkan bukan kepada babanya, bukan kepada bapaknya, jangankan masuk surga, bau surga pun Allah kagak kasih. Maka kalau saya pribadi untuk menghukumkan mengadopsi anak itu karena ada hukumnya Pak. Ini kita kan bahas tentang masalah wala, karena wala diibaratkan tentang masalah nasab, maka singkai tentang masalah nasabnya. Udah kalaupun pengen diangkat, ya udah kayak apa ya bahasanya kita bukalah rumah orang tua apa, rumah panti asuhan atau lain-lainnya lah bahasanya. Jangan menisbahkan nama kita ini anak, padahal ini anak bukan anak kita. Kenapa? Hukum fikihnya berada di depan. Satu, emaknya nih bukan emaknya nih, artinya ibu yang ngadopsi anak itu bukan mahram, sehingga ketika kesentuhan itu batal. Melihat aurat itu kagak boleh. Kenapa? Bukan anaknya. Maka kalau andai kata bahasanya bukan bahasa adopsi, mungkin ada jarak Pak. Oke lah, laki-laki kita nih orang tua bisa menganggap dia anak, ya nggak apa-apa silakan kita anggap sebagai anak kita gitu loh. Tapi aturan fikihnya harus diterapin. Dan apalagi kalau nikah, ntar ketika nikah sebut itu bini asli. Nah itu bagaimana andai kata nggak disebut, nah, itu masuk kategori hadis Nabi itu lam yurih raihatal jannah. Ya maka daripada itu wala ini perwalian tidak boleh dijual, plus tidak boleh diberikan. Diberikan itu misalnya nih, saya merdekakan budak, saya punya anak, nah perwalian saya kasih ke anak saya, kan boleh tuh. Yang namanya walian itu buat yang memerdekakan. Cukup andai kata yang merdekakan mati, ya sudah dia nggak punya wali lagi, nggak punya wali. Merdeka ya udah merdeka, hidupnya kita aja dia udah merdeka, apalagi matinya kita nambah merdeka. Baik, yang sini ada yang mau ditanya Pak? Kalau anak tiri itu gimana tuh? Kadang-kadang kan misalkan nikah sama janda atau punya anak cewek gitu. Nah terus dia anak tiri dari bapaknya itu, gimana jatuhnya itu? Nah gini, anggaplah si bapak bawa anak laki, si perempuan bawa anak perempuan, biar gampang dah itu ngapasinya. Berarti kan ini bapak ke anak perempuan tiri, ya, iya. Emak ke anak perempuan, ke anak laki-laki tiri, silang jadinya tiri keduanya. Nah, ketika kondisinya tiri seperti ini, selama ingat nih belum diduhul emaknya, si A duda nikah sama si janda, belum diduhul ini, belum dipakai, maka tiri keduanya ini bukan mahram. Artinya bapak megang siapa tuh? Anak perempuan atau emak megang anak laki-lakinya itu batal kalau kesentuh ketika dia punya wudhu. Kenapa? Karena belum didukul. Sekalipun udah nikah, udah akad maksudnya, tapi belum dipakai. Nah nanti ketika udah akad habis dipakai nih, maka dia ketika kesentuh batal nggak? Nggak batal. Tapi tetap ini tiri sama tiri, tetap tiri sama tiri batal dia. Bahkan
boleh tiri sama tiri nikah. Paham nggak maksudnya? Bapaknya dapat emaknya, anaknya dapat anaknya. Sekalipun bapak emaknya udah nikah. Kenapa? Tiri sama tiri itu nggak bisa dianggap mahram. Iya, boleh nikah. Bapak dapat bapak dapat emaknya, anak dapat anak. Jadi nikah satu paket itu, Bang. Iya, resepsinya udah satu sekaligus. Jadi kata Allah. Itu terkait tentang masalah anak tiri dengan anak tiri. Alhamdulillah misalnya. Makanya itu Pak beratnya. Kalau udah nikah sama jandanya punya anak perempuan, cobaan itu kadang-kadang cobaan buru kuat itu. Emang kadang-kadang kita nih selaku laki-laki belum bisa menerima totalitas secara penuh. Ketika anak itu bawaan dari emak, dia itu cakep lagi, Imin goyang-goyang mulu ini, Iman apalagi dia malam luntur mulu kali. Nah maka daripada itu kudu nih model begini nih, kalau bisa ada jarak, walaupun memang itu udah jadi anak, dan tetap itu orang tua ngasih perhatiannya, pendidikannya, kiswahnya, pakaiannya, makanannya, kasih. Jangan sampai emak jodoh kagak, tinggal anaknya doang dilatih, dosa. Karena dia udah nikah sama emaknya. Itu dia Ustaz, katanya kan pernah ada yang ini itu, ada larang, ada nikah. Katanya dia udah ngomong ke Cirebon, boleh. Gitu. Nah, itu maksudnya emang kali ada hadis yang lain gitu kali ya, nemu hadis lain. Kalau ada yang mengatakan boleh, saya belum nemuin dalilnya itu. Tidak, itu benar. Jadi ketidakbolehannya itu dilihat udah didungul apa belum maknya. Itu dulu. Kalau emang belum boleh, tapi kalau emang udah kagak boleh. Hukum Islam jangan dibakal main. Islam itu mudah, tapi jangan dipermudahin. Kalau masalah nikah nggak ada saksi, nggak ada yang namanya wali khususnya Nabi, boleh. Kita nggak usah pakai ngikut-ngikut. Apa pangkat kita disamping nama Nabi? Nah itu mah khususnya Nabi. Nikah boleh lah nggak ada saksi, lah boleh. Lagi kita pakai ngikut nikah nggak ada pakai saksi, agak sah lah nikah illa bisyahidah. Hanya nikah sahadat sendiri tuh. Iya boleh. Sahadat sendiri udah diserahkan itu. Maka yang kita pelajari ini hadis Nabi, ada hadis yang memang bisa atau layak kita ikutin, kita terapin. Ada hadis yang memang itu memang khususnya Nabi, umat-umat Nabi gak bisa mengikutinya. Begitu Pak, termasuk tentang masalah pernikahan. Baik, ada lagi Pak? Ada lagi Ustaz? Iya. Sekarang udah marak Ustaz ya, yang anaknya yang lahir di luar. Itu gimana usus hukum nasabnya itu gimana itu? Orang kalau lahir di luar nikah atau di luar di luar syariat, artinya nikah, ini hukum anaknya bagaimana? Ya anaknya mah kagak ngapa-ngapa, kagak dijadikan anak haram, kagak. Jangan ngomong itu Pak, anak haram ini jangan. Kalau mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu terlahir dalam kondisi suci, udah dalam kondisi dalam kondisi fitrah, itu artinya agama Islam. Nah ketika sudah terjadi, nah nanti fikihnya itu diatur masalah pertama, ini anak nggak boleh binnya bin babanya, nggak boleh, walaupun dia yang ngelakuin. Iya, terus binnya bin siapa itu Ustaz? Udah bin emaknya. Apa emang? Ya binti emaknya. Baba lu mana? Orang kata emaknya aja udah makin babanya. Kenapa? Emang aturan fikihnya begitu Pak. Kedua, entar nih bocah kalau udah gede, aneh kata nih bocahnya perempuan, nah kagak boleh deh itu jadi walinya. Kagak boleh jadi walinya. Harus siapa? Hakim, KUA lah, orang KUA nanti yang akan jadi hakimnya. Nanti dia itu aneh kata dia juga, bapaknya juga. Nah ntar kesian ini calon mantunya berbuat zina lagi dan terus sampai keturunannya. Gitu, gak boleh. Jadi masalah zina ini implikasi hukum kedepannya sulit Pak. Ya, sulit.
warisan juga kagak dapat, nggak dapat dia karena hasil begituan. Lalu kedua lagi binnya kagak dapat. Bahkan yang dahsyatnya lagi, andai kata anaknya perempuan boleh dia tuh nikah sama anaknya, babanya. Ini babanya zina sama mamanya, lahirin anak perempuan yang gede lah, boleh itu babanya nikah sama. Iya, walaupun buat dia itu hasilnya. Kenapa? Sebegitu fikih. Maka kita ketika sudah tahu hukumnya, Allah itu memberikan wanti-wanti jauh-jauh, apa takarannya itu jauh, Pak. La taqrabu zina, deketinnya aja kagak boleh, apalagi ngelakuin. Itu berarti udah jauh tuh memberikan warningnya. Jangan deketin, apalagi ngelakuin. Kita apa nemplok sampai ngelakuin. Islam itu udah ngatur, kalau emang nggak kuat ada babnya, namanya bab nikah. Udah nikahin tuh bocah. Kalau emang sama-sama demen, sama-sama suka, jangan sampai bablas. Makanya kita perlu perhatian penting buat anak-anak kita, Pak, khususnya perempuan. Kalau udah keluar malam di atas jam 8, ayo perhatiin anak kita. Kemana itu bocah? Entah kalau udah tabrakan kan jadi susah, Pak. Tabrakan bukan ada tabrakan sama mobil atau motor, bukan. Nah, jadi kita juga yang kuyang, ya. Bocah perhatiin kemana temannya, diajaknya kemana, ke malam keluarnya kemana. Jangan sampai kita masa bodoh. Amanah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita ini sekarang yang andai kata belum ada nikah, sabar. Salah satu ganjaran orang yang rindu dengan kekasihnya, ini ganjarannya, orang rindu sama kekasihnya, tapi dia bisa menjaga, Bang, dari hal-hal yang haram. Wah, rindunya sangat luar biasa, mati, Bang, belum nikah, insya Allah tuh mati syahid. Syahid itu pembaca doain mati dan belum mati syahid itu, cuman syahidnya syahid akhirat. Kenapa syahid akhirat? Karena dia saking rindunya dengan kekasih, tapi dia masih bisa menahan, menjaga tuh ganjarannya tuh. Maka orang yang jomblo pun bisa menuai mati syahid, sabar. Sabar. Entar kalau emang masih cari, kalau emang belum dapat juga, sabar. Saya suka betul sama dia itu, sabar. Waktu saya suka ini saling Ustaz, sabar. Cari lagi. Ya, jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau udah begitu, Pak, mohon maaf, rezekinya yang tadi di Lauhul Mahfuz ditetapkan sama Allah, dihapus sama Allah. Contoh ya, andai kata usianya 39 tahun nih, jadi orang kaya, rezekinya banyak di Lauhul Mahfuz. Melakukan itu pada usia 20 tahun atau 23 tahun, ya usia 39 tadi dihapus sama Allah, rezekinya udah. Kenapa? Udah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula hukumannya dunia akhirat itu. Dunia ketika dia belum nikah, ya wajib tuh dia dijilid. Terus ntar ada hukuman lagi di akhirat, dosanya dia selama dia belum bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat kan? Kedua, nama baiknya akan buruk. Ketiga, kenangan itu akan teringat sampai dia tua, pasti itu. Dan yang keempat itu adalah malunya dia gak bakal itu akan terlupakan. Kenapa? Melakukan pelanggaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, Pak? Guru, itu guru, kalau yang nikah muslim sama non muslim, dia punya anak perempuan, nah anaknya itu gede, dia nikah. Nah seumpama kan emaknya muslim, bapaknya non muslim, dan dia nikah mau secara muslim semua begitu guru. Nah itu bagaimana itu guru? Kan pernah kejadian itu guru, yang waktu kata cek nanya tuh. Nah dia bilang katanya sampai bapaknya ini sampai di kawah itu sampai dibilang mati guru, udah bilang bapak almarhum, tapi bapaknya masih ada guru. Itu gimana di guru anak seperti itu guru? Dalam masalah pernikahan, ini awalnya aja udah salah, ini awalnya nih. Iya. Syarat nikah itu muslim sama muslim. Enggak, muslim sama muslimah. Muslim sama muslim berarti oh ya. Muslim sama muslimah. Kagak boleh muslim sama ghairu muslimah atau muslim sama non muslim, kagak boleh itu. Dari situ aja udah salah syariatnya. Nah, andai kata dia ngelakuin juga, nah udah itu udah masuk kategori zina dia. Udahlah, terjadi misalnya punya anak. Anaknya muslim apa kafir? Atau non muslim? Muslim guru. Anaknya bisa muslim, mati guru. bisa muslim dia anaknya.
Nah, ketika anak yang muslim nikah nih misalnya, ini ketika dia nikah nih, nikahnya nikah ala apa? Di KUA. Ala Islam. Ala Islam, ya ya. kan ya. Orang dibawa sama orang KUA misalnya. Iya. Nah ini kalau ini udah ribet ini aturannya. Pertama syariatnya nikah sama non muslim nggak boleh. Kedua dia punya anak, ini anaknya kalau bapaknya muslim, anaknya ini muslim. Kalau bapaknya non muslim, anaknya non muslim. Karena ikutin bapaknya nanti, kuatnya di bapaknya. Walaupun dia nikahnya sama non muslim, tapi tetap dikategorikan bapak mamanya ini nggak syariat. Artinya zina masuk kategorinya. Nah ini anaknya nanti nggak boleh nih bapaknya yang iya orang KUK. Dan itu syaratnya itu anaknya ya muslim, muslim. Nah terus sebut nggak apa namanya binnya itu lah nggak bisa itu. Kenapa? Karena dia melakukan iya. Apalagi dibilang almarhum ya. Iya, sampai orang katanya sampai bilang udah aja bapak udah kagak ada mati katanya gitu. Sampai nah itu apa seorang KUA itu gimana Bu kalau menanggapinya Bu? Lah ya kan ketika diwaliin itu kan bapaknya emang udah kagak boleh disebut. Ya artinya dianggap dia mati juga emang kagak disebut, biarin aja itu mau urusan dia, mau udah orang KUA mah nikahin aja udah benernya. Yang muslim kan itu bapaknya. Yang non muslim itu emaknya. Nah terus dibilang sama KUA dia apa emaknya tanya bilang ini bininya siapa? Udah aja pas udah ada mati. Nah bapaknya beda kan sampai kesel banget ya bapaknya muslim. Bapaknya muslim. Kenapa itu bilang sampai mati? Ya karena udah tahu dah itu masalah guru itu bagaimana guru maksudnya sampai segitunya loh guru jadinya. Kalau ini kan nanti ada kaitannya dulu nih. Kaitan pertama kaitan durhaka anak sama orang tua, kaitan kedua kaitan sah nikahnya. Kalau kaitan durhaka udah otomatis ini anak durhaka sama orang tua, bapaknya masih hidup dibilang mati. Satu. Kedua, kaitan nikahnya itu jangan bapaknya ntar nikahin. Orang kawannya. Kenapa? Karena ini pernikahannya udah tidak sesuai dengan syariat. Siapa? Bapaknya, mamanya. Gitu sehingga dikategorikan dia sama aja zina, maka nanti nikahin orang KUA itu. Binnya juga jangan pakai bin dia. Binnya bin emaknya dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Nabi melarang kita nih jual beli melempar batu, jual beli melempar batu sama jual beli yang belum jelas, artinya jual beli bohong. Maksudnya bagaimana jual beli melempar batu? Begini Pak, pemahaman atau gambarannya. Saya ngejual ini baju, cuman saya lempar ya pakai batu. Andai kata kena, ya itu berarti ambil. Andai kata kena, tapi udah dibayar. Ini kagak boleh Nabi ngomong gitu. Jadi kita kagak boleh jual beli lempar batu Pak. Jadi gambaran tadi tuh si A beli sama saya penjualan nih, Bang, saya mau beli baju, ya udah sini duitnya, beli baju nih, duitnya udah diterima nih Pak, nih ya, saya ambil batu, kalau kena udah ambil itu baju, lah kalau kagak, dilempar batunya, kayak gitu tuh, itu jual beli lempar batu hukumnya haram, nggak boleh, kenapa? Fihi gharar. Karena di dalam itu ada tipuan lah, kalau kena jadi milik, kalau nggak kena berarti ada kemungkinan, padahal dia udah pasti ngasih duitnya. Maka jual beli kayak gini haram hukumnya. Tuh gambarannya begitu. Atau gambarannya begini, jual tanah dan jual tanah. Ada orang mau beli tanah sama saya, Pak, saya mau beli tanah dari sini di batu nih ya, saya lempar. Pas saya lempar, itu tanah yang kena tuh batu itu yang saya jual. Lo bagaimana ceritanya? Ada kata dia mau beli berapa meter, lah kagak makin diukur lagi. Ukurnya pakai apa? Oh batu. Nah sekarang sejauh mana sih lemparan orang? Apalagi yang lempar aki-aki. Lo kagak nyampe ujung pisan, nyampe nya situ jual. Udah segitu tuh beli. Nah ini kayak gini kagak boleh nih.
Makanya di sini dikasih gambaran bi'tuka min hadil ardi, aku jual kepada kamu di tanah min guna, dari sini, dari saya tempat ini nih, ilaman tahat ilahi hadil hasad, sampai berakhirnya di batu bil parit. Sampai mana dah tuh, ya udah yang di situ tanah saya jual. Kalau boleh kayak gitu modelnya haram, jangan lakuin kayak gitu Pak. Kalau mau ukur berapa meter dari sono ke sini, mau jual berapa per meternya, begitu Pak. Nah maka Nabi melarang tuh. Kedua, Nabi melarang jual beli goror. Goror ini adalah belum jelas Pak, belum jelas. Di sini contohnya banyak banget ini nih. Salah satunya adalah jual beli ikan di air yang banyak. Pak, saya mau beli ikan. Dari sini, mana ikannya? Tuh di kolong. Yang mana ini ikan ya? Ya, lah iya jual beli ikan di dalam. Lah iya banyak banget ikan, yang mana ikannya? Atau mau jual apa namanya, burung? Saya mau beli burung Bang, mana burungnya? Tuh di atas. Burung siapa yang di atas? Mau dijual aja. Itu gorong, itu ada tipuan di situ. Kita yang beli itu tidak merasa memiliki. Kenapa? Ini yang mana yang punya si penjual? Ini ikan saking banyaknya yang mana Pak? Ikan Bapak. Lah kalau saya ambil aja ternyata ikan orang. Nah, ini namanya anaha Nabi SAW anil qawar. Nabi melarang jual beli model begitu. Jangan kita lakuin seperti itu. Kenapa? Itu tradisi orang-orang jahiliyah melakukan itu kepada si pembeli. Tradisi mereka begitu. Ngambil apa? Keuntungan itu. Karena kan juga jelas itu. Cuma ngambil untungnya dua. Nah maka sesuai dengan bab kita, ini kan kita lagi ngejelasin tentang bab-bab jual beli yang diperbolehkan sama jual beli yang dilarang. Nah jual beli yang model tadi itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadisnya wa anhu radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, man ishtara ta'aman, siapa orang yang membeli makanan, fala yabi'hu hatta yaqtalahu, jangan dia langsung jual sampai dia taker. Iya, kita beli makanan nih, beli buah nih, itu jangan kita langsung jual sebelum ditaker. Artinya kita terima dulu barang ini. Ini kan hadis dia membeli pengen jual, cuman ini dia yang menjualnya belum megang barangnya. Itu gak boleh itu jual begitu. Gini dah, saya kasih contoh biar gampangnya. Saya mau jual motor sama Bapak. Pak, bayarin dah motor saya. Tapi itu motor belum saya terima, masih dipakai Gojek. Kira-kira Bapak mau apa kagak? Nah kan nggak mau kayak gitu. Lah kenapa? Ada unsur tipu di situ nanti. Lah duit yang tak saya terima, lah kalau motornya beneran ada, lah kalau kagak, lah jadi Bapak ketipu. Makanya kata Nabi, manis taroko aman falayabiu hatta yaktala, benar-benar diteliti, ditaker dulu sampai dia terima. Maka berdasarkan hadis ini mazhab Imam Syafi'i mengatakan, ini kata Imam Syafi'i, an-nahyu an bai'il babi qabla qabdihi sawan kana ta'aman aw uqaran aw manqulan aw naqlan aw ghairahu. Hadis ini melarang jual beli barang sebelum diterima tuh barang. Baik itu barangnya bentuk makanan, bentuk rumah, atau bentuk apa lama yang lain dah. Kalau barangnya belum diterima jangan dijual. Ini kebiasaan di kita nih. Percaya dengan ucapan lempengan ini. Nabi ngasih tahu kita ini benar-benar sama-sama enak. Hablum minannasnya dijaga, walaupun masalah teman Pak, kita kenal banget sama dia. Cuma jangan sampai begini juga dalam transaksi jualan, supaya barangnya ada, enak bisa dilihat, duit dikasih, barang diambil. Nah, ini barang belum ada, duit udah ditransfer. Ya, duit udah nah iya. Makanya masalah jual beli online kan itu sebenarnya ikhtilaf ulama itu. Ya, ikhtilaf ulama itu.
Dua barang yang belum apa? Ada duit itu tadi. Itu diperbolehkan kalau benar-benar sesuai dengan kriteria dan nyampe barangnya. Saya pernah pakai tipu itu. Sering banget sih, pernah mah iya. Dan ternyata memang ada cirinya. Kalau di situ banyak bintangnya, banyak komennya, banyak orang yang memberikan positif. Nah biasanya aman tuh model begitu. Kalau emang yang langka-langka, lah iya, sepi. Udah dah, jangan dah. Ini pernah kejadian, saya punya uang, 1.500.000 Pak, lebaran hilang. Beli baju baru lah kagak muncul. Kenapa? Kita ditipu. Nauzubillah min dzalik. Baik, pertemuan selanjutnya kita bahas apa hukum jual tapi dalam satu transaksi. Satu transaksi dua penjualan. Itu bagaimana hukumnya? Dia niat mau beli tapi disuruh menjual. Ntar gambarannya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait tentang Nabi melarang jual dalam satu transaksi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma yukafi ma zidallahu sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ibadika shalihin bi fadlika wa karamika wa judika ya akramal akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.